Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andara. Di sini saya akan membahas tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, kita lanjut kepada pendahuluan, yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dunia kerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menerapkan etika pergaulan yang baik agar tercipta hubungan yang harmonis dan penuh kedamaian. Dalam Islam, etika pergaulan dan komunikasi tidak hanya diatur untuk menjaga hubungan antar sesama manusia, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Islam mengajarkan prinsip-prinsip luhur seperti kejujuran, kesantunan, menghormati orang lain, menjaga lisan serta menebarkan kasih sayang. Komunikasi yang Islami bukan sekedar bertukar informasi, tetapi juga merupakan sarana untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan, membangun persaudaraan ukhuwah dan mempererat tali silaturahmi. Pembahasan selanjutnya yaitu etika pergaulan di dalam ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir." Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut mendorong kita umat manusia untuk saling mengenal di tengah keragaman dan juga perbedaan. Di dalam etika, tentunya kita itu harus menghormati kepada yang lebih tua maupun sesama, apalagi yang lebih muda. Pembahasan kali ini yaitu etika pergaulan dengan yang lebih tua. Dalam lingkungan sehari-hari, tentu kalian berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua, seperti ibu, bapak, kakek, nenek, kakek, dan guru. Sebagai seorang anak yang berbakti, selayaknya kalian berlaku sopan santun terhadap mereka. Etika pergaulan dengan teman sebaya, itu pembahasan yang selanjutnya. Sebagai makhluk sosial, tentunya kalian melakukan interaksi dengan teman. Hampir setiap hari, baik di lingkungan, rumah maupun di sekolah, kalian sering berkumpul dengan teman. Pada saat kalian menemui masalah, kepada merekalah kalian mencurahkan isi hati secara lebih terbuka. Karena itu, selayaknya mereka dihormati dan juga dihargai. Lalu, etika pergaulan dengan lawan jenis. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita juga harus bergaul dengan lawan jenis. Islam tidak melarang kalian bergaul dengan lawan jenis. Namun, kalian juga harus memperhatikan rambu-rambu yang mengatur tentang etika pergaulan dengan lawan jenis. Jadi, kita itu tidak boleh berdua-duaan, karena itu akan menimbulkan perzinahan dan fitnah.
Etika komunikasi yang Islami. Yang pertama, kita itu harus menyampaikan informasi yang benar. Sesuai yang disebutkan di dalam ayat Quran Surat Al-Hujurat, Al-Hajj ayat 30, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, yaitu bahasa yang santun. Sesuai yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis Abu Hurairah. Yang ketiga, memberi respon dengan kata yang baik atau kalimatut thayyibah. Sesuai yang disebutkan di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Tanggung jawab dalam komunikasi. Bertanggung jawab atas ucapan dan tulisan, serta selalu berhati-hati dalam bermedia sosial. Sebagaimana di dalam hadis, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Alhamdulillah, pembahasan dari awal sampai akhir sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan juga bisa membuat kita terus lebih baik di dalam menggunakan bahasa dan sopan santun terhadap yang lebih tua, terhadap sesama, terhadap lawan jenis, dan menerapkan tata cara komunikasi sesuai ajaran Islam dengan baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan pembahasan atau kesimpulan dari awal sampai akhir tentang etika komunikasi yang Islami. Etika pergaulan dan komunikasi Islami merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim. Islam mengajarkan agar setiap individu menjaga adab, sopan santun, dan berkata yang baik dalam berinteraksi, baik dengan orang yang lebih tua, teman sebaya, maupun yang lebih muda. Dalam berkomunikasi, seorang Muslim harus menyampaikan informasi yang benar, santun dalam berbicara, menggunakan kalimah thayyibah, serta bertanggung jawab atas setiap ucapan termasuk di media sosial. Dengan menggunakan etika ini, tercipta lingkungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Undur makila wala tandur man qala. Jangan lihat siapa yang bicaranya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.